ukuran sukses itu teman-teman nggak bisa kita pakai sama rata dari satu orang ke orang yang lain. Ya, si Bill Gates punya ukuran sukses menjadi orang terkaya di dunia, tapi buat seorang misalnya kayak gua gitu loh, gua nggak ngerasa bahwa ukuran sukses adalah menjadi orang terkaya di dunia. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah, jadi gue sengaja membuat materi ini karena saat-saat ini ada begitu banyak teman-teman mahasiswa itu yang drop out, ya. Ada juga yang postpone. Istilah postpone tuh kayak cuti perkuliahan tuh, cuti perkuliahan. Karena pada akhirnya mereka melakukan kegiatan di luar kampus, yaitu mendirikan usahanya sendiri. Nah, sering sekali beberapa teman yang masih stay, yang masih kuliah, masih di kelas gua tuh, mereka bertanya tuh, Pak, pendapat Bapak gimana teman-teman yang seperti ini, ya? Nah, jadi di sini kita mau coba untuk gua memaparkan aja, semoga teman-teman yang nantinya menonton juga mendapatkan manfaat pastinya ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman jangan lupa juga terlebih dahulu untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik, jadi teman-teman kalau poin gue ya, terutama kalau menghadapi pertanyaan mahasiswa yang seperti ini, gue ngerasa bahwa ayo dalam hidup ini semuanya akan menjadi lebih bagus tuh kalau kita mengikuti apa yang menjadi suara hati kita tuh, passion kita lebih tepatnya. Jadi teman-teman, ayo, kamu sudah di usia kuliah rata-rata 18 tahun tuh, harusnya teman-teman di situ sudah benar-benar sadar bahwa ayo, inilah hidup, masa muda hanya sekali, hidup memang berkali-kali ya. Salah tuh kalau ada orang mengatakan bahwa hidup hanya sekali. No, setiap hari kita hidup tuh ya, matinya cuma sekali tuh. Nah, jadi jangan pernah sia-siakan hidup yang memang berkali-kali ini atau masa muda yang hanya sekali ini. Artinya teman-teman di sana harus benar-benar 18 tahun kan sudah usianya yang memang sudah cukup dewasa lah untuk melihat dunia ini dari banyak sudut pandang, perspektif. Mau itu dia mau lihat dari sudut pandang yang baik, optimis dia untuk mengejar cita-citanya, atau justru pesimis, ya itu semuanya pilihan. So, jadi kalau gue mau tekankan bahwa kamu harus benar-benar secara sadar itu mengerti bahwa ayo, kamu yang mengambil keputusannya, bukan orang tua kamu, bukan karena ikut-ikutan teman, ya, bukan juga karena desakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Bagaimanapun juga, apapun keputusan yang kamu ambil, baik buruknya ke depan, kamulah yang bertanggung jawab penuh, ya, bukan orang-orang lain, bukan juga nanti yang merasakan sakitnya itu ya orang kawan-kawan kita tersebut. So, dengan cara seperti itu di usia yang sudah sangat-sangat dewasa, harusnya teman-teman sudah benar-benar secara berani itu ya menentukan masa depannya. Nah, kalau ada sampai saat ini juga teman-teman yang merasa bahwa Pak, gue masih kesulitan Pak untuk bisa menentukan apa yang menjadi passion gue tuh, gue hanya mau katakan seperti ini, teman-teman, yang pasti setiap mengambil keputusan satu dengan doa ya. Jadi awali dengan doa sehingga membuat kamu berkurang kekhawatirannya tuh. Yang kedua juga, ketika kamu memang harus mengambil keputusan atau mau melihat kamu harus arahnya kemana, kembalilah kepada usia 0 sampai 10 tahun tuh. Ya, 0 sampai 10 tahun kamu bisa bertanya ke orang tua. Ya, Pak, Bu, kira-kira apa sih yang dulu waktu usia 0 sampai 10 tahun yang gue senang lakukan pada saat orang sudah kecapean atau tidur, ya gue tetap mengerjakannya. Misalnya kalau teman-teman ternyata sukanya berbicara, oke, berbicara, mungkin saja kamu akan seperti Oprah Winfrey. Pada akhirnya dia menjadi host, pembawa acara yang memang paling apa ya, kalau dibilang tuh kemarin ya paling kaya di Amerika tuh, bahkan di dunia sempat ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kamu ternyata suka di olahraga, main terus gitu ya, bisa jadi memang panggilan hidup kamu di sana tuh. Jadi itu dulu tuh dasarnya untuk kita membahas masalah ini. Jadi kembalilah kepada usia 0 sampai 10 tahun, tanyakan kepada orang tua, ingat-ingat kembali apa yang sering kamu lakukan. Ya, karena di usia 0 sampai 10 itu gue perlu ingatkan lagi, kita tidak punya yang namanya banyak pertimbangan. Kadang kalau kita sudah di SMP atau di SMA, apalagi kuliah, kita sudah banyak masuk pemikiran-pemikiran orang, sehingga kita benar-benar sudah nggak pure diri kita lagi itu. Tapi di usia 0 sampai 10 tahun itu memang masih apa yang kita ingin lakukan, kita lakukan. Ya, kita nggak terlalu menghiraukan apa yang lingkungan bicarakan tentang yang kita lakukan. Yang penting buat kita senang, kita lakukan.
Ya, itu poin pertamanya teman-teman. Yang kedua juga gue berpikir bahwa kalau memang kamu dihadapkan sama pilihan harus mengakhiri kuliah ya, dan juga akhirnya harus berbisnis, nah jadi persiapkanlah bisnis kamu sebaik mungkin. Jadi yang gue mau katakan adalah gagal dalam berencana itu sama dengan berencana untuk gagal ya. Jadi teman-teman, gue berharap bahwa teman-teman mempersiapkan secara matang. Jadi sekali lagi, jangan sampai ini karena desakan orang-orang lain di luar diri kamu. Berbicaralah self talk sama diri kamu sebelum tidur misalnya ya, tapi jangan sebelum ngantuk gitu loh. Jadi ketika kamu memang mau tidur tapi belum ngantuk, ayo kamu pertimbangkan tuh untung ruginya. Kamu harus punya yang namanya komitmen ya, ketika ngambil satu keputusan dan kamu mau bekerja keras, ayo jalan seperti itu ya. Jadi jangan juga teman-teman yang kuliah ya merasa bahwa gue juga nggak butuh perencanaan, yang penting gue kuliah, gue yakin kuliah ini akan mengantarkan gue menjadi orang yang benar-benar sesuai yang lo harapkan, entah itu kaya raya, entah itu apapun lah. Jadi tetap gue berpikir kamu harus punya perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu bisa kamu susun ketika kamu harus berbicara kepada diri kamu sendiri tuh ya. Penting untuk kita mengevaluasi kerja satu harian kita. Sebelum tidur kita lihat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kesalahan kita. Tidak perlu menghakimin, tapi berbenahlah keesokan harinya untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Sama seperti kamu mengambil keputusan bahwa kamu harus keluar dari tempat perkuliahan kamu, ayo lakukan itu ya. Jangan berpikir bahwa mutlak kalau kita keluar kita akan seperti Bill Gates, kita akan seperti pendirinya Google, Sergey Brin dan Larry Page. No, tidak semua orang. Itu kan polanya dia tuh, belum tentu kondisi dia sama kondisi kita sama ya. Jadi kamu harus mengerti, yang paling penting yang gue tahu ya, yang namanya sukses itu dari dulu sampai sekarang jurusnya cuma satu, tekun, tekun, dan tekun. Jadi teman-teman, ketika kamu harus keluar, kamu harus tekun mengejar mimpi dan cita-cita kamu, karena itu jurusnya. Nah berikutnya gue pastinya mau katakan, jadi jangan suka menyamaratakan, menyamakan semua orang tuh dengan satu pemikiran kita tuh. Kita harus benar-benar menghargai kehidupan kita dan tidak perlu membandingkannya dengan orang lain. Artinya begini teman-teman, gue mau katakan bahwa jangan juga kita berpikir bahwa kalau untuk sukses kita harus benar-benar keluar dari tempat perkuliahan ya, atau kalau memang kita mau sukses kita harus kuliah. Jadi gue mengatakan kenali diri kita ini juga artinya adalah bisa jadi untuk sukses ke depannya kita bisa jalanin dua-duanya, kuliah sambil berbisnis atau berbisnis sambil kuliah tuh. Yang mana kamu prioritaskan terserah, tapi yang pasti kamu punya manajemen tersendiri, mengatur waktu dan tenaga kamu ya, supaya kamu bisa lulus dua-duanya. Karena bagaimanapun juga ukuran sukses itu teman-teman nggak bisa kita pakai sama rata dari satu orang ke orang yang lain ya. Si Bill Gates punya ukuran sukses menjadi orang terkaya di dunia, tapi buat seorang misalnya kayak gua gitu loh, gua nggak ngerasa bahwa ukuran sukses adalah menjadi orang terkaya di dunia ya. Buat pendapat gua, sukses adalah ketika gua ya berhasil melakukan sesuatu yang di hari-hari sebelumnya gua nggak bisa lakukan. So jangan kasih terlalu tinggi ya level untuk sukses itu, sehingga jadinya nanti kita sulit atau melupakan rasa syukur tuh. Jadi teman-teman, paling penting adalah kamu harus bisa menghargai setiap pencapaian kamu. Nah jadi teman-teman, sekali lagi gue harus ingatkan bahwa kalau memang kamu ingin jalanin dua-duanya, jalankan saja ya. Gue punya mahasiswa yang dia punya rental, Jonas Purba, dia punya rental mobil sampai sekarang dan dia juga harus kuliah. Namun ada juga mahasiswa gue misalnya Adiasa, dia ternyata harus postpone kuliah, gue nggak tahu apakah sudah drop out, dan dia membuka angkringan ya. Atau ada juga memang mahasiswa yang memang pada akhirnya ngambil keputusan untuk total di bisnisnya, dan semuanya gue hargai, dan semuanya ini yang benar-benar menurut pendapat gue harus gue tetap support. Ketika mereka berbicara, gue hanya mengatakan bahwa kamu adalah tuan dari pikiran kamu sendiri, termasuk kamu adalah arsitek untuk keberhasilan kamu ke depan. Jadi bagaimanapun juga, sadarlah bahwa mimpi kamu paling butuh diri kamu, bahwa mimpi kamu, cita-cita kamu paling butuh mindset kamu ya, bahwa kesuksesan kamu sangat butuh kerja keras dan komitmen kamu tuh, bukan orang lain ya. Jadi gue sangat menghargai apapun yang menjadi keputusan mahasiswa, dan pastikan gue support ya. Apalagi mahasiswa yang malas pak karena itu keinginan orang tua gue masuk di kampus ya,
Jadi gue nggak akan berusaha untuk mempertahankan dia, udah kamu harus kayak gimana. Gue akan ngajak dia untuk berpikir secara dewasa. Ayo, kamu sudah besar, kamu sudah usianya cukup untuk berpikir yang realistik dan benar-benar harus bisa bertanggung jawab ya terhadap keputusan kamu. Jadi silakan saja, saya dukung selalu. Nah, bagaimanapun juga, yang pasti gue sebagai dosen, gue akan tetap membekali mahasiswa gue dengan semua keputusannya. Entah itu nantinya gue akan mengarahkan dia untuk baca buku, atau dia ikut komunitas, entah itu dia ikut pameran-pameran gitu ya. Bagaimanapun juga, gue harus menjadi dosen yang sifatnya membawa mereka lebih cepat lagi kepada cita-cita mereka, bukan membawa mereka kepada cita-cita gue atau cita-cita orang tuanya atau cita-cita temannya. Terus keadaannya kadang ada juga tuh yang berpikir bahwa nah tuh Pak, ada mahasiswa yang tadinya dia kuliah akhirnya dia drop out tuh untuk bisnis, ternyata bisnisnya bangkrut, dia akhirnya kuliah lagi tuh ya, dia mau mencari aman lah mungkin atau apa gitu. Nah, kalau ada misalnya pertanyaan-pertanyaan menurut pendapat gue ini pertanyaan yang sifatnya intimidasi juga tuh, gue hanya mau katakan bahwa kepada mahasiswa tersebut, ya bagaimanapun juga yang namanya sukses itu butuh ya kegagalan ya. Jadi bukan kegagalannya yang paling penting, tetapi bagaimana cara kita bangkit. Jadi kalaupun ternyata cara bangkitnya harus kembali ke kampus, ya udah, gue akan tetap support mahasiswa ya. Kalaupun nanti pada akhirnya setelah dia kuliah lagi dan dia mendapatkan kebosanan dan dia akhirnya berbisnis lagi, gue akan tetap dukung. Bagaimanapun juga ya, dalam hidup ini kita akan dihadapkan sama pilihan. Satu pilihan, nanti ada cabang, benar atau salah. Ketika mahasiswa yang ngambil keputusan yang salah, dia pun mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemungkinan jawaban dari keputusannya ini, yaitu adalah menjadi benar atau menjadi salah lagi. Seandainya salah lagi yang dia pilih, dia tetap akan diberi keputusan lagi, yaitu adalah menjadi benar atau salah, sampai nanti pada akhirnya dia mendapatkan keputusan yang benar itu. So, jadi teman-teman, kita nggak bisa memberikan penghakiman terhadap keputusan seseorang, tapi sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, gue berpikir bahwa bagaimana selalu ada untuk menyupport dia, menyupport keputusan-keputusannya, ini akan menjadi sangat penting. Terlebih lagi membekali dia untuk cara-cara terbaik, cara-cara termudah, cara-cara tercepat buat dia bisa sukses. Ya, jalan hidup seseorang itu pasti berbeda, satu sama lain sudah pasti berbeda. Yang paling penting adalah kita harus bisa tetap bersyukur untuk setiap hasil yang kita dapatkan dan tidak pernah mudah menyerah. Seperti pepatah Jepang mengatakan bahwa jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Artinya kita tidak pernah akan menyerah hanya karena kita tidak berhasil di satu kesempatan. Oke teman-teman, jadi menurut pendapat gua itu aja sharing gua. Kesimpulan gua tetap bahwa mahasiswa yang bertahan di kampus itu bagus, dan mahasiswa yang mengambil keputusan drop out karena untuk kepentingan bisnisnya itu juga akan bagus selama dia mengikuti kata hatinya. Dan yang paling penting, dia mulai dengan doa. Itu yang terpenting ya, mulai dengan doa ketika kamu harus mengambil keputusan apapun dalam hidup ini ya. Sertakan Tuhan, ikutkan Tuhan dalam keputusan kamu. Dengan cara seperti itu, ingat bahwa semua akan indah pada harinya. Dan yang pasti rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oke teman-teman, jadi menurut pendapat gue itu saja. Terima kasih yang pastinya sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, subrek. Thank you very big, and God bless you all. Out.